Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan baik, sangat baik dalam hidup kita. Kita masih ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Karena itu di hari Minggu pagi yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Dia baik dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah penolong kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jiwaku
kami ada beribadah kepadamu. Karena itu pagi hari ini kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Kami persembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami percaya walaupun dengan keadaan yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan kami tidak pernah dibatasi oleh apapun. Tuhan sanggup dan mampu. Di saat kami beribadah kepada Tuhan, maka kuasa-Mu nyata dan kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kuasa kegelapan Tuhan sudah halaukan jauh dari hidup kami. Kami bebas memuji memuliakan Engkau. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami. Kami siap beribadah kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kita nyanyikan pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Saya undang kita bangkit berdiri bersama Yesus lakukan perkara besar. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita bertepuk tangan nyanyikan pujian ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus Yesus
Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat kami tak mengerti rencana-Mu, namun tetap meletakkan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Hati kami mau terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Berharap
kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Pengurapan Tuhan ada bagi hamba-Mu. Sama-sama pada pagi hari ini kami percaya kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ini hidup kami, hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan pada hari ini, kita percaya, kita rasakan hadiratnya ada di tengah-tengah kita, kuasanya ada bersama dengan kita, dan mujizatnya juga tidak kalah pentingnya ada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan memang kita lihat ini yang dirindukan, diharapkan oleh setiap kita umatnya, orang percaya, karena di hari-hari ini memang kita perlu mujizat daripada Tuhan. Itu bukan terjadi lagi sebulan sekali, seminggu sekali, tetapi kita berharap kalau bisa setiap hari, ya, bahkan setiap jam, menit, detik pun kita bisa melihat, kita bisa merasakan mujizat, dan mujizat demi mujizat dari Allah itu terjadi di tengah-tengah kita, karena memang ini kebutuhan kita, ya, keperluan kita. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat di dalam, saya ambil di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan melihat di sana ayatnya yang saya mulai saja ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ayat-ayat ini sekali lagi 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Cukup panjang ayat-ayat yang kita baca ini, tetapi mungkin saya batasi saja. Kita akan baca sampai ayat 3 dan saya akan lompat ke ayat yang ke-7, ya. Sampai di sana baru kita akan mengikuti firman Allah atau renungan firman Allah kita pada hari ini. Sekali lagi, mari kita akan buka kitab kita bersama-sama dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kalau sudah temukan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, mari saya akan bacakan kepada kita sampai ayat 3 saja, dan saya lompat ke ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, firman Allah berbunyi demikian, saya bacakan untuk kita. Judulnya adalah Minyak Seorang Janda. Itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Allah berkata, ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, minta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saya lompat ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu. Baik, demikian firman Tuhan. Jadi sebenarnya saya melewati ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, 3 ayat dari 7 ayat yang kita harus baca, dan kita hanya membaca 4 ayat di sana, ya. Nah, kita akan melihat di sini, saya akan memberi satu tema yang singkat buat kita, yang mungkin gampang kita ingat, dan ini menjadi acuan kita untuk renungan kita pada saat pagi hari ini. Saya akan berbicara pagi hari ini mengenai bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam mujizat Allah, ya. Bagaimana supaya kita hidup di dalam mujizat Allah. Karena sekali lagi
kalau kita berbicara tentang mujizat, ini memang yang dibutuhkan di hari-hari ini. Allah bisa lakukan banyak hal yang orang bisa sebutkan, wah ini mujizat, ya. Semua cara Tuhan bisa kerjakan, Dia bisa hadirkan buat kita, buat saya dan buat saudara. Dan kita lihat memang waktunya untuk Allah bekerja di hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit buat kita, umatnya, gerejanya. Kita lihat Allah mampu, ya, bahkan untuk menciptakan manusia dari beberapa cara yang mungkin bagi kita itu hal yang cukup aneh, ya. Karena kita lihat Allah sanggup menciptakan manusia dari, kita lihat, tanpa menggunakan laki-laki dan perempuan. Itu sanggup Tuhan kerjakan. Siapa dia dalam Alkitab sebagai satu contoh? Adam, ya, kita lihat tanpa memakai sarana wanita dengan laki-laki dan perempuan, wanita dan pria, itu lahirlah seorang yang bernama Adam, ya. Berikut kita lihat lagi, tanpa menggunakan perempuan tetapi hanya laki-laki, itu lahirlah atau terjadilah itu yang bernama Hawa. Itu ada di Alkitab. Kita lihat. Yang ketiga, coba kita lihat lagi, dengan menggunakan perempuan dan laki-laki, itu semua manusia pada umumnya, itu juga jangan kita anggap biasa, itu juga mujizat. Karena ada banyak orang sudah kita lihat sudah menikah tetapi mungkin belum dikaruniai anak. Jadi kalau kita punya anak berarti itu mujizat dari Tuhan. Ada lagi tanpa menggunakan laki-laki. Kalau kita lihat di atas tadi adalah hanya tanpa menggunakan perempuan tetapi hanya laki-laki, lahirlah Hawa lewat Adam. Kalau kita lihat di sini tanpa menggunakan laki-laki, kebalikannya, tetapi hanya perempuan. Siapakah dia? Maria. Kita lihat yang dipakai, ya, Yusuf. Karena kita mengatakan mereka belum hidup sebagai suami istri, ya. Dan lahirlah Yesus, kita lihat secara jasmani tanpa menggunakan laki-laki tetapi hanya perempuan, itu Yesus. Yang terakhir kita bisa lihat Melkisedek, Raja Salem adalah di sini dalam Alkitab dikatakan dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru kita jumpai ternyata dia juga tanpa ibu dan tanpa bapak, ya. Kita lihat inilah hal-hal yang ajaib yang Yesus bisa buat. Banyak hal, ya, yang kita bisa jumpai. Ini hanya sekedar contoh saja kepada kita. Nah, kita lihat bahwa Allah sanggup untuk lakukan segala sesuatu, segala perkara untuk kita, umat dan anak-anaknya. Nah, hari-hari ini saya percaya memang sudah tidak terlalu bagi kita sudah tidak terlalu mungkin hal yang biasa bagi kita. Untuk hari ini memang kita perlu mujizat Tuhan. Ini hal yang memang kita nantikan. Setiap hari, bahkan setiap jam, kalau bisa setiap menit kita bisa melihat mujizat. Ya, kita bisa melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang aneh yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia. Ya, itu kita bisa lihat. Setiap hari memang kita merindukan, ya, dan memang kita mau dan kita ingin untuk melihat, menyaksikan, ya, yang namanya atau merasakan dalam hidup kita yang namanya mujizat. Nah, kita lihat untuk bagian ini, sedikitnya kita lihat wanita ini, ya, ada beberapa hal yang membuat, ya, wanita ini hampir saja, ya, saya menggunakan bahasa hampir saja wanita ini, ya, tidak bisa melihat mujizat karena ada beberapa alasan yang kita bisa lihat. Yang pertama, ternyata di ayat yang pasal 4 ayat yang pertama, wanita ini dikatakan dalam ayat yang pertama adalah janda, ya, ditinggal oleh suaminya. Itu di ayat 4, di ayat 1 pasal 4, ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Ya, kita lihat dia sudah ditinggal suami. Jadi tinggal mati, ya, ada ditinggal dengan istilah lain adalah masih hidup, ya, tapi ditinggal, dibiarkan, ya, tidak bertanggung jawab. Tapi kita lihat di sini ternyata adalah kita lihat meninggal, ya, suaminya dan tinggal ibu ini. Jadi kita lihat di sini bahwa dia adalah seorang janda, ditinggal mati oleh suaminya. Jadi kita lihat bagi kita ini sesuatu yang termasuk disebutkan adalah kita harus bergumul di sana karena seorang wanita, ya, dia tinggal sendiri dengan kedua anaknya yang mungkin belum bisa membantu dia, ya, belum bekerja, masih sangat kecil, dan kita lihat ini mungkin bisa menjadi penghalang, ya, bisa menjadi hambatan. Wanita ini sudah janda. Yang kedua, wanita ini terlilit dengan hutang. Kata ayat yang pertama, ya, terlilit dengan hutang. Dia
dia harus membayar hutang-hutang yang selama ini mungkin dia pinjam, dan tidak ada cara lagi yang bisa dia lakukan, dia kerjakan selain dia datang kepada Tuhan, ya. Dan ini kita lihat kalau orang mungkin biasa, ya, kalau berhadapan dengan persoalan, dengan masalah, ada dua kemungkinan. Bisa dia maju untuk terus melihat kemuliaan Tuhan, janji Tuhan, atau dia mundur dan dia menjadi lemah, tinggalkan segalanya. Tapi kita lihat untuk wanita ini ternyata, ya, walaupun dia terlilit dengan hutang, ya ini yang saya sebutkan, ya, hampir membuat dia tidak bisa melihat mujizat Tuhan, karena ya dia harus memikul beban yang begitu berat. Ketika orang bertanya, mungkin menyampaikan tentang mujizat ini, itu tidak gampang untuk dia merespon karena bebannya begitu berat, terlilit dengan hutang. Yang ketiga, wanita ini tidak punya siapa-siapa selain dua anaknya. Ya, saudara bisa bayangkan, tidak punya siapa-siapa lagi, tinggal dua anaknya, mungkin saudara-saudara atau keluarga, baik di pihak suami dengan dia sendiri itu sudah tidak ada, ya, sudah jauh dari mereka. Jadi memang dia hidup sendiri. Tapi kita lihat wanita ini ternyata, ya, luar biasa, dia tetap berusaha. Walaupun saya sebutkan yang ketiga ini adalah termasuk hambatan, ya, halangan untuk dia bisa melihat, karena dia di sini kita lihat selain terlilit hutang, yang ketiga ternyata wanita ini sudah tidak punya siapa-siapa. Bayangkan kalau kita satu waktu punya persoalan, punya masalah, dan kita masih ada orang yang membantu kita, masih ada orang yang menolong kita, masih ada orang yang memperhatikan kita, berarti akan lebih ringan. Masih ada orang yang mau mendoakan kita, mau peduli dengan kita. Nah, wanita ini tidak ada lagi siapa-siapa, kata ayat yang pertama. Dan yang terakhir kita lihat wanita ini, ya, kita perhatikan dalam bagian ini adalah ternyata dia terintimidasi, ya, dengan satu intimidasi yang begitu berat, karena dua anaknya, ya, itu akan diambil sebagai pengganti hutang yang harus dibayar pada waktu itu. Dan kita lihat dalam ayat ini, bukankah ini juga salah satu halangan, ya, dia diajak untuk melihat mujizat, ya. Dia mungkin ditawarkan mujizat, Bu, mari untuk melihat mujizat daripada Tuhan, ya. Tetapi kita lihat ini termasuk menjadi penghalang, karena dia sedang dalam masalah yang besar. Dia hanyalah seorang janda, dia sendirian, dia terlilit dengan hutang, dan kita lihat dia harus membayar hutang itu. Tidak ada pilihan, dengan anaknya akan diambil. Saudara bayangkan, ya, sebenarnya ini menjadi penghalang bagi wanita ini untuk dia melihat pertolongan Tuhan, untuk dia melihat mujizat Tuhan. Tapi saya perhatikan di ayat yang selanjutnya, ternyata bukan menjadi halangan, ya, menjadi hambatan untuk wanita ini bisa melihat mujizat Tuhan. Karena kita lihat di ayat yang ke-7, ternyata dikatakan setelah dia melakukan apa yang disampaikan atau diberitahukan oleh Elisa, maka ayat yang ke-7 dikatakan dia memberitahukan informasi, melapor kepada Elisa. Dikatakan kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, Elisa maksudnya, dan orang ini berkata, ya, abdi Allah itu berkata, ya, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Berbeda jauh ayat yang pertama dengan ayat yang ke-7, ya. Ayat yang pertama ada persoalan, ada masalah, ya, sulit untuk mungkin wanita ini melihat mujizat. Tetapi kalau di ayat yang ke-7 ternyata wanita ini sudah melihat mujizat. Bahkan mujizat itu bukan secukupnya bagi wanita ini, bahkan lebih. Ayat yang ke-7 dikatakan, ya, jual minyak itu dan lebihnya hiduplah itu dengan engkau serta anak-anakmu. Masih ada lebih untuk kehidupan wanita ini dengan anak-anaknya setelah semua hutang-hutang dibayar. Ini yang saya sebutkan, wanita ini bisa melihat mujizat dari Tuhan, ya. Nah, saya akan berbicara kepada kita tentang mujizat, ya. Bagaimana supaya kita bisa melihat, ya, mujizat, ya. Kita hidup dalam mujizat Allah. Bagaimana? Karena di hari-hari ini memang saya sebutkan dalam kata-kata pendahuluan tadi adalah memang saatnya untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar, yang kita rindukan dari Tuhan adalah pertolongan Tuhan, ya, janji Tuhan, hal-hal yang mustahil tadinya untuk kita alami, yang mustahil menurut ukuran cara berpikir manusia, tetapi menjadi mungkin bagi kita. Itulah yang disebut dengan mujizat dari Tuhan. Apakah hari-hari ini saudara membutuhkan mujizat dari Tuhan?
Saya percaya hari-hari ini kalau kita bertanya, semua kita membutuhkan mujizat dari Tuhan. Membutuhkan hal-hal yang ajaib, membutuhkan hal-hal yang heran, membutuhkan hal-hal yang dahsyat, membutuhkan hal-hal yang ganjil ya. Kata mujizat itu hal yang heran, hal yang ganjil, hal yang kalau kita lihat ini mana bisa ya, mana mungkin. Tetapi bagi Tuhan selalu mungkin kalau Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Nah, kita lihat yang pertama ya, bagaimana sehingga wanita ini bisa melihat mujizat di ayat yang ke-7. Padahal ayat yang pertama itu begitu besar ya, intimidasi, tekanan yang harus wanita ini hadapi setelah, saudara bayangkan ya, dia ditinggal oleh suami ya. Tidak dijelaskan dalam ayat ini berapa lama waktunya waktu dia ditinggalkan oleh suami ya. Dia harus berhadapan dengan membayar hutang, dia harus menghadapinya sendiri. Dan wanita ini juga harus mempertaruhkan anaknya untuk membayar hutang. Kalau kita lihat di sini itu tidak gampang. Tapi kita lihat itu luar biasanya, mujizat dari Allah, mujizat dari Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, tepat pada waktunya Dia datang untuk menolong dan menghampiri saya dan saudara. Ini menjadi doa saya juga buat jemaat yang ada di tempat ini. Semuanya kita yang ada di rumah atau kita yang ada di tempat ini, agar supaya kita semua di hari-hari yang sulit ini, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harapkan, kita imani, kita doakan supaya kita melihat mujizat di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar, karena itu adalah janji Allah buat kita. Nah, kita lihat wanita ini ya, bagaimana caranya dia bisa melihat mujizat dari Tuhan. Ternyata kita mulai dari ayat yang pertama dari kitab 2 Raja pasal 4. Saya kembali baca buat kita. Ya, firman Allah berkata begini. Sebab seorang saya baca ayat yang pertama dari pasal 4. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Ini yang pertama. Yang menjadi rahasia ternyata wanita ini melihat mujizat dari Tuhan. Saya mungkin sampaikan dengan sederhana saja atau dengan singkat apa yang menjadi latar belakang kenapa wanita ini melihat mujizat dari Tuhan. Ternyata kita lihat karena wanita ini dengan keluarganya, persoalan boleh besar, masalah boleh mungkin luar biasa datang, dan dia punya hutang-hutang yang mungkin saja sulit untuk dilunasi, sulit untuk membayarnya. Ya, tetapi kita melihat satu hal yang dia miliki adalah dia punya roh takut akan Tuhan. Keluarga ini, ya, walaupun ada kesulitan, ada persoalan, mereka punya rasa takut akan Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Ini ternyata yang menjadi kunci kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan. Dan wanita ini bisa melihat mujizat Tuhan karena takut akan Tuhan. Siapapun kita, tidak peduli kita menghadapi kesulitan atau persoalan yang berat, yang besar, yang mungkin tidak mungkin kita bisa menyelesaikan atau kita bisa melihat pertolongan jalan keluar, peliharalah takut akan Tuhan. Rasa takut kita kepada Tuhan, ya, kita terus kembangkan, jaga terus ya. Kita punya rasa hormat. Kata takut itu dalam bahasa yang lain, kita punya rasa hormat kepada Tuhan, rasa takut kepada Tuhan. Kita punya rasa menempatkan posisi Tuhan itu di tempat teratas, dan kita ada di bawah. Kita selalu meninggikan Tuhan, kita selalu setia kepada Tuhan. Itu salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Ya, dia terus dekat dengan Tuhan. Dan kita akan melihat ternyata ini kunci seorang wanita janda, dan dia harus menghadapi banyak masalah. Tetapi kita lihat ternyata mujizat cukup memberi jawaban kepada dia untuk dia keluar dari setiap persoalannya. Yang pertama rahasia adalah keluarga ini, wanita ini dengan anak-anaknya punya modal yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh mata manusia. Mereka takut akan Tuhan. Tidak peduli saudara mungkin sedang susah, sedang sulit, bagaimanakah persoalan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Tetapi mari, kalau roh takut akan Tuhan ada pada kita, mari itulah yang akan menjadi anak tangga untuk kita bisa lihat ke atas,
dan kita akan mengambil mujizat dari Tuhan. Itu yang menjadi jembatan bagi kita untuk kita bisa melihat hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Itu akan menjadi petunjuk jalan bagi kita untuk kita bisa berjumpa dengan mujizat yang Tuhan siapkan bagi saya dan bagi saudara. Kita lihat bahwa ternyata mari takutlah akan Tuhan. Mari teruslah takut akan Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Dan kita akan lihat nantikan mujizat itu ada di hadapan kita, siap untuk menghampiri kita dan kita alami dalam hidup kita. Yang kedua, kita lihat bagaimana wanita ini bisa melihat mujizat dari Tuhan. Ternyata selain dia punya roh takut akan Tuhan, wanita ini dan keluarganya takut akan Tuhan. Ternyata yang kedua ada di ayat 2. Kita lihat setelah dia menyampaikan masalahnya kepada Nabi Elisa, ayat yang kedua dikatakan begini. Ini jawaban Elisa. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Jadi wanita ini kita lihat ketika ditanya oleh Elisa, oleh Nabi Allah ini, ya, ada Elisa, ada Elia, ya. Elia sudah naik ke sorga, Elisa itu mendapatkan roh, 2 bagian roh. Nah, kita lihat sekarang apa yang Elisa bisa buat di hadapan wanita ini. Yang kedua, ternyata kita lihat wanita ini ketika ditanya apa yang ada pada di rumahmu, apa-apa yang ada padamu, wanita ini jujur, ya. Dia punya karakter yang saya bisa angkat di sini bahwa ya ibu atau wanita ini yang pertama ternyata dia ini punya karakter yang sangat baik, yaitu takut akan Tuhan. Yang kedua adalah wanita atau ibu ini ternyata memiliki karakter yang kedua yang sangat baik adalah jujur, dan kita lihat sangat menghargai serta sangat menghormati apa yang terkecil yang dia miliki di rumahnya. Jadi selalu dia menghargai walaupun itu kecil, barang yang mungkin menurut orang lain tidak ada gunanya, ya, tidak ada harganya. Tetapi wanita ini punya karakter, dia setia kepada yang kecil, ya. Dia sangat menghargai, ya. Ini tidak gampang, ya. Wanita ini hanya mengaku, harusnya kalau zaman dulu kita lihat orang ini terbuka sampai kepada hal yang kecil, itu betul-betul membutuhkan pergumulan yang besar, yang berat untuk dia bisa sampaikan semua yang ada di rumahnya atau di hatinya. Tapi kalau dia bisa sampaikan dengan jujur, ini menjadi kunci untuk ternyata wanita ini melihat mujizat Tuhan. Karena ternyata yang kedua, karakter yang dia miliki adalah jujur dan sangat menghargai, ya. Jujur dan sangat menghargai. Ya, Tuhan mau hari-hari ini kita punya karakter seperti ini, kita jujur, ya, kepada Tuhan bahwa kita memang tidak punya apa-apa selain Tuhan dalam hidup kita, ya. Dan ini yang wanita sampaikan, wanita disampaikan, dia tidak punya apa-apa, tetapi dia jujur sampaikan. Hanya di sini dikatakan hanya buli-buli, ya, sebuah, bukan setengah lusin, buli-buli atau 1 lusin, sehingga habis didoakan mungkin menjadi banyak bisa dijual mendapatkan uang, bukan. Hanya sebuah buli-buli yang berisi minyak, ya, buli-buli yang kecil. Jadi kita lihat ternyata untuk kita bisa untuk kita bisa melihat mujizat dari Tuhan, kita harus memulai dengan ini, ya, di hadapan Tuhan. Mari kita lihat seperti yang dilakukan oleh wanita ini, dia datang kepada Tuhan, dia memberitahu sampai detil, sampai yang paling kecil. Ya, kita harus ketika ingin melihat mujizat Tuhan, kita harus jujur sampaikan kepada Tuhan kesulitan kita, persoalan kita, masalah kita, sambil menyampaikan kepada Tuhan. Tentunya dalam bagian ini kita lihat, mari apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Selain kita menyampaikan masalah kita kepada Tuhan, tetapi apa-apa yang selama ini sudah kita dapat, sudah terima dari Tuhan, walaupun itu kecil, walaupun itu mungkin belum menutupi semua kebutuhan kita yang yang kita mungkin perlukan setiap bulan, tetapi mari kita hargai, karena tidak kebetulan hal kecil itu ada di rumah kita. Karena dari hal kecil itu Tuhan akan pakai menjadi hal yang besar. Amin, saudara. Banyak contoh di Alkitab kita lihat hal-hal yang kecil itu bisa menjadi besar kalau kita memang menghormati, kita menghargai, kita mensyukuri. Kadang-kadang kalau kita lihat ada hal-hal yang kecil yang mungkin di rumah kita anggap itu biasa, tetapi kita sepelekan.
Mungkin ya anak kita mungkin ya dia punya kelebihan baru mungkin berapa persen ya. Mari kita belajar untuk menghargai kelebihannya ya, kita memberi mungkin apresiasi kelebihannya. Karena kita lihat mungkin pada hari-hari ini dia masih kecil. Siapa tahu 20 tahun yang akan datang dia menjadi orang besar. Amin saudara. Jadi sudah saatnya mari kita lihat, walaupun masih kecil kita bangga dengan anak kita. Ya, demikian pula mungkin kalau kita lihat kedudukan kita di mana kita bekerja, bukan cuma karunia yang Tuhan beri dengan yang berhubungan dengan mungkin keturunan ya yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita banggakan anak kita supaya kita akan melihat satu waktu dia menjadi orang yang besar. Demikian pula dengan kedudukan kita di mana kita bekerja. Boleh saja mungkin kedudukan kita itu di mana kita bekerja itu memang rendah. Dan kita tahu bersama kalau kita bicara soal kedudukan yang rendah, seperti itu pula tentunya level gajinya. Betul tidak ya? Tetapi kita lihat, kalau kita menghargai, kita setia, walaupun rendah, walaupun kecil. Kadang-kadang mungkin kalau berjumpa dengan orang-orang, mereka bertanya kepada kita, berapa gajimu? Mungkin malu kita utarakan, kenapa? Karena mungkin begitu kecil, tidak enak. Orang lebih mudah untuk menyampaikan kalau gajinya besar. Karena apa? Ya tentunya itu lebih membanggakan. Padahal mari, berapapun gaji kita setiap bulan, di mana kita bekerja, mari kita hargai, kita hormati, asalkan itu datangnya dari Tuhan ya. Kalau memang Tuhan beri baru seperti itu, mari kita hormati, syukuri, dan kita akan lihat Tuhan bisa pakai hal yang kecil itu, siapa tahu di kemudian hari bisa menjadi hal yang besar buat kita. Demikian pula berkat-berkat yang datang di keluarga kita, di rumah tangga kita. Kalau kita hargai dulu yang kecil, maka kita akan lihat apabila kita setia kepada yang kecil. Alkitab sendiri mengatakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, kalau saya tidak salah di ayat ke-10, maka orang yang setia pada perkara kecil, benar dengan perkara kecil, dia akan dipercaya perkara-perkara yang besar oleh Tuhan sendiri. Amin saudara. Hal yang kecil, tetapi kebanyakan karena hal kecil ini dianggap remeh ya oleh kita, oleh manusia pada umumnya. Siapa bilang ya anak hanya kecil begitu kok bawa 5 roti dan 2 ekor ikan kok. Apalagi kalau kita lihat itu kan hanya memang untuk makanan anak kecil ya, hanya untuk jatah anak kecil. Tapi kita lihat justru dengan yang kecil begini, kita lihat bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja kata Alkitab. Jadi kita lihat ada contoh di Alkitab ternyata ya, walaupun hal yang kecil, tetapi ketika dihargai ya, ketika dilihat, kita fokus kepada hal itu dan kita menghargai. Coba kita lihat ya, sebelum memberi makan 5.000 orang kan Yesus diberitahu murid-murid kepada Yesus bahwa ada di sini seorang anak kecil ya. Jadi semua fokus orang datang kepada anak kecil. Tadinya mungkin tidak ada fokus ke sana kepada anak kecil. Ini hanyalah anak kecil. Tetapi kita lihat ketika mungkin murid-murid menyampaikan kepada Yesus, fokus mereka berubah, terarah kepada anak kecil. Dan sudah anak kecil membawa makanan memang cuma cukup untuk anak kecil. Tapi kita lihat 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini luar biasa, sanggup memberi makan. Bahkan itu ribuan orang. Bahkan kalau dijumlah mungkin dengan wanita, dengan anak-anak itu bisa lebih, mungkin bisa belasan ribu. Tapi kita hanya membahas mungkin kurang lebih. Itulah mujizat dari Tuhan. Kalau yang kecil dihargai, kalau yang kecil kita syukuri, kalau yang kecil kita terima dengan senang hati, walaupun sakit ya. Saya jujur saja ya, itu tidak mudah untuk menerima ini, tetapi itulah yang firman Allah katakan. Justru kalau kita berani melakukan, kita akan berani juga untuk melihat, kita akan siap untuk melihat hal-hal yang besar, yang dahsyat daripada Tuhan sendiri ya. Ada banyak pengalaman, banyak kesaksian, tapi mungkin malam ini tidak cukup untuk saya sampaikan kepada kita. Tetapi kita akan melihat yang berikut ya. Ini yang kedua adalah ternyata wanita ini punya karakter yang luar biasa, jujur dan sangat menghargai hal-hal yang kecil. Yang ketiga ada di ayat yang ketiga, saya bacakan saja begini. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong yang tidak ada isi. Tetapi coba lihat ya, cuma pinjam lagi, kita milih lagi ya di sini ya. Ya, bejana-bejana yang kosong tidak ada isinya, tetapi jangan terlalu sedikit. Wah, ini luar biasa ya, mujizat ya yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini begitu luar biasa ya. Ini cuma pinjam lagi kepada tetangga bejana-bejana yang kosong. Ini bukan buli-buli lagi, bejana yang kosong. Dan abdi Allah yang bernama Elisa berkata, kalau bisa jangan terlalu sedikit. Artinya kan disuruh minta untuk yang banyak, ya minta sebanyak mungkin ya.
dari segala tetanggamu. Bahkan mungkin hampir semua tetangga yang punya bejana kosong itu sudah dimintai pinjam-pinjam ya, dan diberikan kepada wanita ini. Dan kita lihat ternyata konteksnya kan ini Elisa meminta untuk dia pergi keluar ya. Pergi, ayat yang ketiga dikatakan ya, mintalah bejana-bejana dari luar. Jadi tidak di dalam saja, bejana dari luar. Dan saya lihat di sini minta di luar, dan itu tidak terlalu jauh kepada tetangga-tetangga kita. Bejana-bejana yang tentunya tidak dipakai kosong ya. Saya coba garis bawahi di sini yang ketiga, ternyata kunci untuk kita bisa melihat mujizat daripada Tuhan. Coba saya perhatikan di sini, ibu atau wanita ini ternyata mau ya, dia punya karakter ini ya. Dia mau untuk memperbesar ya kapasitasnya. Dia tidak mengandalkan pengalamannya mungkin yang selama ini, wah saya tidak usah lihat tetangga kiri kanan depan belakang ya, dia sukses ya, sukses dia saja ya, tidak usah kita contoh dia punya kelebihan yang positif, kita mungkin biarkan saja begitu. Tapi kita lihat ternyata tidak cukup. Kalau kita ingin lihat mujizat yang lebih besar, yang lebih lagi, ternyata mari kita harus juga melihat keluar. Bukan cuma pengalaman kita, bukan cuma kepandaian kita, bukan cuma kekuatan kita, bukan cuma pangkat kita yang bisa membawa kita kepada mujizat-mujizat yang lain yang Tuhan janjikan kepada kita. Ternyata kalau kita disuruh untuk melihat keluar, artinya belajar keluar ya, memperbesar wawasan kita, memperbesar kapasitas kita, pengetahuan kita diminta untuk diperbesar, supaya ketika mujizat itu datang kita bisa menampung yang lebih besar juga. Saudara bisa bayangkan kalau pada waktu itu disesuaikan dengan hanya ada satu buli-buli kecil ya, dan tiba-tiba ya boleh saja tetap terjadi mujizat ya. Nabi Elisa meminta untuk wanita ini pergi pinjam kepada tetangganya satu juga buli-buli kecil yang kosong untuk taruh minyak. Bisa ya. Ada kan minyak yang mungkin yang cuma satu botol kecil ini mungkin bisa ratusan ribu. Saya lupa nama minyaknya ya. Kita lihat itu bisa terjadi begitu. Tapi kita lihat di sini ternyata disuruh minta yang besar ya. Jadi kapasitas kita juga harus, memang kita mau tidak mau kita harus belajar juga, terus belajar dalam hidup ini, belajar. Kalau kita lihat orang lain bisa berhasil, bisa sukses, ini mujizat Tuhan ya. Padahal mungkin kita lihat sekolahnya secukupnya, tapi kok bisa dia sukses? Ini yang kita perlu kejar. Bagaimana caranya dia sukses? Kita belajar lagi, menimba ilmu kita, belajar lagi, mencari tahu pengalaman orang lain. Dan kita akan lihat ada banyak mujizat yang belum kita lihat. Bahkan firman Allah berkata, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, maka semua itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Caranya bagaimana? Adalah kita perbesar, kita punya kapasitas. Ya, salah satu cara untuk memperbesar kapasitas, selain kita harus keluar ya, mencari pengalaman, pengetahuan kita harus diperluas, ya diperlebar wawasan kita ya, supaya jangan kecil, harus perbesar. Ternyata dimulai juga ketika Tuhan mengizinkan ada kesulitan, persoalan datang dalam hidup kita. Kita jangan memberi atau menggeser itu kepada orang lain. Tuhan, kok saya terus Tuhan kena masalah, kok saya terus Tuhan ada ujian, ada persoalan. Jangan ya, mari bukalah hati kita selebar-lebarnya, lapangkanlah ya hati kita selebar-lebarnya. Siapa tahu kita sasaran dari mujizat Tuhan itu. Amin saudara. Lapangkanlah, berkata kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya, mampukan saya Tuhan, supaya dengan kita menerima semua apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, siapa tahu Tuhan sedang memperbesar kapasitas hati kita ya, supaya kita menerima hal-hal yang lebih luar biasa dari Tuhan. Kalau orang ingin melihat mujizat yang besar, tentunya siapa bilang di sini orang sakit kepala ingin lihat mujizat seperti orang sakit kanker? Ya, tidak mungkin ya. Tentunya bagaimana caranya supaya kita bisa melihat mujizat yang lebih besar ya? Tentunya dia harus ada di situasi yang lebih besar. Seperti mungkin itu ya, di penyakit yang parah ya, dia bisa minta seperti itu. Tidak mungkin orang sakit kecil dia minta yang besar ya. Tentunya harus sesuai, dan Tuhan juga selalu mengerti dengan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Makanya dia selalu melihat ya, kalau kapasitas kita itu memang belum sesuai, belum siap untuk melihat hal-hal yang besar, maka Tuhan masih beri yang kecil. Karena kalau Tuhan paksakan memberi yang besar bagi kita, itu bukan jadi berkat buat kita, tetapi malah menjadi halangan bagi kita, menjadi bencana bahkan bagi kita, menjadi ujian, cobaan bagi kita, dan itu juga akan membuat kita jauh dan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Belum siap. Makanya saya harapkan di hari-hari ini kalau kita ingin melihat mujizat Allah yang besar, seperti hari-hari ini sudah bagus kita masuk dalam sekolah,
Mungkin saya bisa sebutkan ini bukan sekolah padang gurun lagi, tapi sekolah COVID-19. Kita sedang sekolah semua ya, sekolah super cepat 6 bulan atau berapa bulan ini ya. Ada orang mengeluh mungkin dengan situasi ini, boleh ya, itu beralasan, pasti dia punya alasan ya. Ada juga bersyukur dengan situasi ini, dia punya alasan. Tapi kita sebagai orang percaya, soal bersyukur, soal mengeluh itu kita lihat dari firman Tuhan. Yang Tuhan minta adalah situasi seperti ini, mungkin perbesar saja rasa syukur kita kepada Tuhan. Supaya ketika Tuhan memberi hal-hal yang dahsyat, yang besar, yang tidak mungkin untuk kita dapatkan, tetapi mungkin bagi Allah untuk kita terima, kita juga perlu syukur yang besar kepada Tuhan. Jadi kita terima ya, jalani hidup ini yang jelas Tuhan jamin dia tidak beri ujian cobaan kepada kita lebih daripada kekuatan kita. Kita syukuri saja ya, kita terima. Siapa tahu dengan sekolah beberapa bulan ini lewat virus corona ini, kita mungkin sedang diperbesar kapasitas kita untuk kita bisa melihat hal-hal ajaib yang luar biasa di akhir zaman ini. Amin. Yang terakhir kita lihat ya, ternyata perbesar kapasitas kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir saya coba aja kita lihat ayat yang 4 sampai ayat yang ke-6. Firman Allah berkata begini, kemudian masuklah ya, tutuplah pintu setelah bencana-bencana itu sudah dapat ya. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu. Jadi saudara bayangkan ya, mujizat kalau dia bekerja, tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu rame. Tiba-tiba wah ini sudah terjadi hal yang luar biasa ya. Tutuplah pintu, ayat ini ya, katakan sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana ya. Mana yang penuh itu diangkat ya, angkatlah. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah ya, dia dengar dan langsung dia lakukan apa yang disampaikan oleh Abiya itu. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus untuk menuang. 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Tidak lagi bejana ya, dan berhenti minyak itu mengalir. Kita lihat jadi ayat 4 sampai 6 kita simpulkan bagaimana caranya wanita ini melihat mujizat Tuhan. Yang ketiga tadi kita sudah lihat, ternyata dia harus memperbesar kapasitasnya ya. Yang terakhir, yang keempat adalah ternyata ibu dan wanita ini ya punya kelebihan yang kita bisa lihat, yang dia pakai, dia lakukan sehingga dia bisa melihat mujizat Tuhan adalah dia punya kemampuan yang mungkin tidak ada pada orang lain, adalah bekerja sama ya. Coba saudara bayangkan kalau hanya wanita ini yang bekerja ya, tanpa ada anak-anaknya. Saya juga belum gali lagi ya, belum lihat, belum belajar lebih ini lagi, karena ini kita akan kehabisan waktu ya kalau kita bicara anak dari perempuan ini laki-laki atau perempuan ya. Kita tidak ini ya, tidak usah ke sana, nanti mungkin PR saja, nanti kita akan lihat berikut. Tapi yang menjadi ini di sini adalah titik persoalan di sini adalah ternyata wanita ini dia bekerja sama dengan anak-anaknya ya, anak-anak muda. Ternyata kita lihat di area ini kita harus bekerja sama juga dengan semua kalangan ya. Anak-anak muda kalau bahasa sekarang ini dibilang adalah kaum milenial ya. Kalau dulu mungkin kalau anak muda dibilang begini, belum rambut putih jangan ngomong dulu ya. Bahkan dulu kalau orang kalau ketemu mungkin gurunya atau apa, waduh dari jauh kita itu zaman dulu ya, kita lihat wah karena kita segan hormat sama guru kita, yang bukan jalan kita buat jalan ya. Betul, mungkin kita pengalaman ya, kita menghargai ya. Dan kita lihat memang zaman dulu memang seperti itu yang kita perhatikan, yang memang tentunya kalau dibandingkan dengan sekarang sudah banyak sekali perubahan. Kita lihat ada banyak sekali kemajuan teknologi dan semua situasi sudah berubah. Jadi kita lihat sudah tidak ada lagi sekarang perbedaan ya, anak-anak muda, orang tua kita lihat sudah paham sekarang ya. Kita lihat sudah saling bekerja sama, dan kita lihat itu akan mempermudah ya untuk kita bisa melihat hal-hal yang lebih besar lagi ya. Kita lihat, coba bayangkan kalau wanita ini bilang begini, ya sudah sana kamu tidur saja atau nonton sana ya. Tidak dipakai anak-anak ini. Saudara bayangkan betapa lelahnya wanita ini, atau ada kemungkinan mujizat tidak sebesar yang dia lihat ya. Sampai bayangkan ya, semua bejana tetangganya sudah dipinjam, bahkan sampai habis
minyak itu mengalir. Nah, kita lihat ternyata ini perlu ada kerjasama satu dengan yang lain. Memang resiko-resiko yang kita harus jumpai dalam bekerja sama tentu ada. Tapi minimal kan kalau ada dia punya job desk-nya di sana yang jelas, ada dia punya perjanjian, aturan yang jelas, kita akan lihat memang penting sekali. Sudah saatnya untuk di hari ini kita bekerja sama. Anak-anak muda bekerja sama dengan orang tua. Kita mencari pengalaman orang tua, tetapi orang tua juga harus akui ya bahwa ada tenaga-tenaga anak muda yang perlu dimanfaatkan atau digunakan karena itu akan membantu banyak kepada orang tua. Nah, kita lihat di sini bekerja bersama. Kita boleh melihat bersama-sama di hari ini diperlukan ternyata ya ada kerjasama yang baik, bersinergi ya satu dengan yang lain, dan ini akan membawa kita untuk kita bisa melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan siapkan bagi kita itu akan datang kepada kita, akan sampai kepada kita. Mungkin kalau saudara bekerja sendiri bisa lihat mujizat. Siapa bilang saudara tidak bisa melihat mujizat? Tapi kalau kita bisa bekerja sama, kita akan melihat mujizat yang lebih besar lagi. Mungkin kita lihat kalau anak kecil yang saya beri contoh tadi ya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Kalau dia cuma pakai untuk diri sendiri cukup tidak ya? Cukup untuk dia sendiri. Tapi kita lihat karena mungkin dimanfaatkan oleh murid-murid Yesus dan diberitahu kepada Yesus pada waktu itu. Nah, kita lihat walaupun mungkin hanya kecil, tetapi kita lihat karena bekerja sama ya. Karena bersinergi satu dengan yang lain, kita lihat mujizat Tuhan itu terjadi secara luar biasa. Mari saya harapkan di hari-hari ini kalau kita ingin melihat mujizat, bahkan mujizat ini kalau bisa terjadi bukan setiap tahun, kalau bisa terjadi bukan setiap bulan, kalau bisa mujizat Allah ini bukan terjadi setiap minggu, kalau bisa mujizat Allah ini bukan terjadi lagi setiap jam, setiap hari, tetapi kalau bisa terjadi setiap jam, setiap menit, setiap detik kita alami mujizat Tuhan. Tetapi diperlukan ternyata poin-poin yang penting di sini. Apa rahasia sehingga wanita ini bisa melihat mujizat Tuhan? Saya sampaikan tadi ada beberapa hal yang membuat seharusnya wanita ini sangat sulit untuk melihat mujizat Tuhan, ya. Tetapi kita lihat ada beberapa hal juga yang membuat kenapa dia bisa akhirnya melihat mujizat Tuhan. Ayat pertama, ya, kalau sekilas kita lihat, wah, tidak mungkin wanita ini bebannya begitu berat, utangnya banyak, dia ditinggal oleh suami, tidak punya siapa-siapa, anaknya akan diambil dan lain sebagainya. Itu mungkin bahasa ininya memang begitu banyak, berlapis persoalannya. Itu tidak mungkin. Ketika ada orang waktu itu mungkin datang untuk tawarkan mujizat, belum tentu dia terima, ya. Tetapi kita melihat wanita ini dia tidak tinggal diam ketika dia menghadapi persoalan, kesulitan. Ternyata dia datang kepada abdi Allah. Itu kuncinya. Dia datang kepada abdi Allah dan kita lihat dia lakukan beberapa hal. Yang pertama ternyata rahasia. Kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, cukup kita jaga. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, kita hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan, itu kembangkan itu, ya. Jaga dengan baik. Roh takut kita akan Tuhan kita jaga dengan baik, karena itu ternyata kunci untuk wanita ini bisa melihat mujizat Tuhan, dan itu juga bisa datang kepada kita juga bisa melihat mujizat dari Tuhan. Yang kedua, ternyata kita sudah lihat di situ rahasia untuk wanita ini bisa melihat mujizat Tuhan adalah ternyata dia itu sangat menghargai, ya, dia sangat mensyukuri, ya. Dia menerima apa adanya, walaupun mungkin itu sangat kecil. Apa yang ada di rumahnya, talenta yang dipercayakan kepadanya, dia terima. Di Alkitab mungkin kalau kita lihat ada perumpamaan tentang talenta yang kecil, mungkin karena dia bilang terlalu kecil, jadi mungkin dikubur atau mungkin disimpan, dibuang. Tetapi kita lihat ternyata di Alkitab ada contoh, ya, ada yang 2, ada yang 5. Tetapi ketika dia kembangkan itu, ya, kita lihat itu justru menjadi besar, ya. Sebab itu mari yang kecil apapun yang ada pada kita ternyata belajar untuk kita menghargai. Yang terakhir, memperbesar kapasitas kita. Yang ketiga maksudnya, dan yang keempat, mari biarkanlah kita selalu ada waktu untuk bekerja sama, dan kita memberi waktu kita untuk kita bekerja sama, bersinergi dengan yang lain. Kalau yang lain kira-kira yang muda itu lebih pintar dari kita, kenapa tidak kita memakai mereka? Kalau yang lain itu lebih kuat dari kita, kenapa tidak kita melibatkan mereka? Kalau yang lain memang itu punya mungkin channel yang lebih dari kita gunakan. Saya di luar sana, ya, ada banyak orang-orang yang saya tadinya tidak kenal di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan keluarga besar GPDI. Kenapa bisa berkenalan dengan mereka? Karena saya membutuhkan banyak teman, ya.
untuk bisa tahu isi dunia ini, selain kita tahu dari Alkitab, tapi bisa tahu warna-warni kehidupan, bahkan kelebihan satu dengan yang lain, sehingga kita bisa kagum akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, karena ternyata Tuhan kita itu dahsyat ketika kita bisa membuka diri dengan orang yang lain. Jadi tidak bisa kita menutup diri, puas dengan kekuatan kita. Mari kita selalu bekerja sama, bersinergi. Kita mau juga libatkan orang lain, supaya kita akan melihat pertolongan dan kuasa Tuhan itu akan semakin dahsyat dan luar biasa bersama dengan kita. Saya kira ini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada kita pada hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di rumah kita, mari hari-hari ini memang tidak bisa ditawar. Saya dan saudara, ini tema yang sangat kita butuhkan. Saya dan saudara di hari-hari ini, saudara minta atau tidak, itu adalah kebutuhan. Saya dan saudara perlu mujizat Tuhan hari-hari ini. Saudara mungkin sudah pernah sampaikan kepada Tuhan kebutuhan ini atau tidak, tetapi saya sampaikan kepada kita bahwa saudara membutuhkan mujizat Tuhan. Bahkan setiap hari juga kalau kita lihat mujizat Tuhan itu tidak terlalu berlebihan, karena memang janji Tuhan kepada kita, ya. Kasih setia Allah itu baru setiap hari. Kalau kita punya iman, kita akan lihat itu akan terjadi baru setiap hari. Kasih setia daripada Tuhan, pertolongannya akan Dia tunjukkan kepada kita, dan lain sebagainya, perhatiannya, tanggung jawabnya. Sebab itu mari di hari-hari yang ada ini, mari terus harapkan mujizat, harapkan pertolongan Tuhan, karena Dia ada untuk membela dan menolong saya dan saudara. Ya, hari-hari ini kita belum begitu tahu, ya, kapan kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini berakhir. Bahkan disusun juga satu kali berjalan pergumulan kita menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi kita percaya lewat firman Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk datangkan hal-hal yang baik bagi kita semua yang mengasihi Dia. Allah ada bersama dengan kita, sedang bekerja. Dia ingin beritahu hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat, memberi petunjuk kepada kita untuk kita bisa melihat hal-hal yang bahkan, ya, hal-hal yang baru yang akan membawa kita untuk kita bisa mengagumi kuasa keajaiban Tuhan, karena memang Dia siapkan, ya, setiap hari, setiap saat, seberapa banyak jumlah umat Tuhan yang berseru kepadanya, yang membutuhkan pertolongannya. Mujizat Tuhan selalu ada dan tersedia buat kita. Mari pemain musik singers datang ke depan, maju ke depan. Kita menyanyikan satu pujian. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Allah yang kita sudah dengarkan, dan kita mau nyanyikan pujian. Mari kita nyanyikan itu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian ini. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita lepaskan Alkitab kita, dan mungkin tab atau handphone kita yang di situ ada buat ayat-ayat Alkitab, dan kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau datang dalam doa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Apa yang
sekarang ini new normal life. Dan kita lihat di mana-mana memang sudah dimulai. Ya, kantor-kantor sudah mulai dibuka, sekolah-sekolah juga mungkin nanti akan dibuka sesuai petunjuk. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Mari, ada di antara kita mungkin merasa ragu dengan mungkin apa yang harus kita kerjakan ke depan. Mari kita minta mujizat Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita minta pertolongan Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau mungkin ada di antara kita yang sakit, mari kita minta mujizat yang datang menyembuhkan kita. Yang lemah, ada mujizat yang untuk memberi kekuatan kepada kita. Yang dalam kesulitan, persoalan, mari kita minta mujizat yang mempermudah segala sesuatu. Ada mungkin tekanan, ada intimidasi yang kita harus hadapi. Mari kita minta kekuatan Allah menguatkan kita sampai kita bisa melewati semua hal yang kita hadapi, dan mujizat Allah kita nikmati dalam hidup kita. Mari dimanapun saudara berada, saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita berdatang dalam doa kita. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita mau berdoa untuk setiap kebutuhan kita. Angkatlah tangan-tangan kita. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang ada di hati mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya janji-Mu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kau yang benar. Ketika ku berdoa, mujizat itu bisa percaya. Menyembuhkan kami untuk kami boleh melihat mujizat dari Tuhan. Dalam nama Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus yang lemah Kau kuatkan. Dalam nama Yesus yang dalam tekanan, intimidasi, persoalan, kesulitan Kau berikan jalan keluar, bahkan kemudahan dari Tuhan. Dalam nama Yesus yang dalam ketakutan Kau berikan keberanian. Persoalan apapun yang kami hadapi, ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau baik bagi kami semua. Saatnya setelah kami diberkati oleh Tuhan firman-Mu, kami sudah menerima firman-Mu, kami percaya Tuhan setiap berkat-berkat Tuhan sudah jadi milik bagian kami. Kemenangan baik secara jasmani, secara rohani, materi kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya Tuhan, kami Tuhan melihat di hari-hari kami ke depan, kami akan melihat mujizat Allah sangat nyata dari setiap hari yang kami akan hadapi, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit dan detik. Kami berjalan bersama dengan Engkau lewat mujizat-Mu. Mengucap syukur Tuhan,
Kami akan melanjutkan ibadah kami dengan kami memberikan persembahan kami, atau ada di antara kami mungkin kami mengembalikan milik Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati semua kami umat-Mu, dan Engkau tilik terus semua pekerjaan usaha kami, dan kami akan melihat terus walaupun masa yang sukar, sulit, tapi Tuhan pelihara dan Tuhan terus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur atas doa kami. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk dan kita siapkan persembahan kita. Mari kita nyanyikan di pujian Hatiku Rindu Tuhan, ya. Nyanyikan pujian ini dan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dan sambil kita memberikan persembahan kita untuk memberkati kita. Amin. kasih untuk semua persembahan kita yang kita sudah berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua, dan Tuhan akan menilai, melihat, dan akan mendengar juga setiap doa-doa kita, dan semua aktivitas kita yang sudah dimulai pasti akan disertai, dibela, ditolong, bahkan diberkati oleh Tuhan. Saya sampaikan beberapa pengumuman lagi kepada kita. Seperti biasa, setiap hari kita tetap melanjutkan doa kita jam 8, antara jam 8 sampai jam 10. Saudara boleh lihat waktu yang saudara bisa di antara 2 jam ini. Saudara datang bersama dengan kami, duduk di kaki Tuhan, dan mungkin ada ayat-ayat Alkitab yang kita bisa baca di sana, dan kita sama-sama boleh berdoa di sana dan meminta kekuatan Tuhan lewat doa kita. Dan kita percaya ketika kita membaca firman, kita juga mendapatkan kekuatan dari firman itu sendiri, ya. Dan sambil terus
terus berjalan doa kita, termasuk hari libur, hari Minggu, Sabtu, setiap jam 8 malam. Dan mungkin kalau ada Bapak Ibu yang membutuhkan doa, saudara mungkin bisa sampaikan. Jadi kami bisa doakan di pastori. Terus saya sampaikan pengumuman bahwa minggu depan kita masih ibadah online seperti ini. Dan sepanjang bulan ini, kalau saya tidak salah, nanti kita mengikuti saja perkembangan yang ada. Jadi sepanjang bulan ini kita masih tetap ibadah online seperti biasa. Dan nanti mungkin kita berdoa kepada Tuhan. Kita rencana untuk kita mulai pada bulan Juli, minggu pertama ya, untuk kita bisa ibadah bersama, tentunya dengan mematuhi atau mengikuti semua aturan-aturan yang berlaku, protokoler yang disampaikan oleh pemerintah setempat dan oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab untuk pemulihan kesehatan di Indonesia, Menteri Kesehatan dan juga BNPB yang ada dan lain-lain ya. Kita ikuti saja sesuai dengan peraturan yang ada supaya semua bisa aman. Itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Dan mari kita akan terus mungkin sepanjang ada situasi yang kita sedang hadapi ini, mari terus semangat ya, tetap jaga kesehatan kita, tetap kuat supaya kita bisa melalui setiap hari atau demi hari kita. Dan kita akan lihat pertolongan Tuhan itu akan menyertai kita, akan bersama dengan kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk tim musik. Dan sekarang sudah ada singers yang bisa gabung dengan kita melayani pada hari ini. Dan juga buat worship leader dan semua kita yang sudah ambil bagian, kiranya Tuhan Tilik memberkati kita semua pada hari ini. Dan kita akan kembali nanti dan kita, ke tempat kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tentunya kita yang ada di rumah, kita akan kembali santai di hari Minggu libur ini. Tapi jangan lupa kita nikmati berkat Tuhan juga di hari Minggu di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri pada kita ini di dalam doa dengan doa. Nyanyikan pujian yang biasa kita nyanyikan. Ku ada sebagian makhluk ada sebagian anugerahnya, berkatnya bagi kita. Dan kita mau berdoa terima berkat Tuhan sambil kita berdiri bersama-sama. Saya ajak kembali kita sidang jemaat berdiri di rumah kita masing-masing. Kita mau datang dalam doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ah
kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami mohon Kau sempurnakan semua apa yang sudah kami kerjakan, supaya ini semua berkenan di hadapan Tuhan, dan kami terima berkat-berkat yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan. Kami berdoa semua tim pelayan altar yang sudah melayani, baik singers, musik, dan juga worship leader, pelayan firman Allah. Engkau berkati kami semua, umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, setiap keluarga, setiap pribadi juga kami percaya mereka semua juga tidak ada yang terlewatkan satupun, diberkati melimpah oleh Tuhan. Berkat-berkat sorga, berkat-berkat jasmani, materi, dan juga berkat-berkat rohani utamanya akan semakin limpah jadi milik bagian kami, bukannya bertambah di hari-hari yang sulit ini. Kasih karunia Allah, damai sejahtera sukacita akan terus bertambah berlimpah di hari-hari yang sukar ini. Anugerah rahmat-Mu memelihara umat-Mu dimanapun mereka berada, mulai dari anak-anak kami yang paling kecil, baik di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, sampai anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, kelas kecil, kelas besar, dan juga Tuhan sampai kepada anak-anak kami yang Tuhan sudah remaja, pemuda. Kami berdoa Kau berkati kami semua Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai kepada Tuhan jemaat yang sudah lanjut usia. Engkau berkati semua umat-Mu di dalam atau di luar negeri, ada di antara mereka sedang menuntut ilmu di luar. Engkau tetap melindungi, menyertai mereka. Berkat Allah luar biasa bersama dengan anak-anak kami juga yang ada di luar. Terima kasih, berkat Tuhan juga menyertai kami semua Tuhan dalam aktivitas kami yang sudah mulai kami kerjakan Tuhan. Pelayanan juga di setiap gereja sudah mulai juga dibuka. Kami berdoa Kau sertai, Kau berkati Tuhan. Berkati pekerjaan usaha umat-Mu yang sudah dan sedang dijalani, dikerjakan. Engkau campur tangan, Engkau menolong. Berkati juga kesehatan, kekuatan mereka, kebutuhan keperluan umat-Mu dalam cukupkan dengan cara yang ajaib, dengan mujizat Allah yang luar biasa, supaya kami boleh memuji, memuliakan Engkau, Allah yang besar dahsyat atas kami Tuhan. Kami akan doakan kepada-Mu, berkat Tuhan juga menyertai Tuhan setiap anak-anak kami yang Tuhan masih mungkin di antara mereka menghadapi ujian, atau juga Tuhan sepanjang minggu besok mereka akan menghadapi juga Tuhan mungkin menerima nilai-nilai mereka di sekolah. Engkau tetap menyertai dan memberkati anak-anak kami, memberkati semua umat-Mu Tuhan, pertumbuhan rohani iman kami dalam Engkau. Bahkan kalau kami keluar masuk rumah Tuhan, keselamatan, perlindungan, pembelaan, pertolongan, kasih Allah jadi milik bagian kami. Bungkus kami dengan darah Yesus. Hindarkan kami, singkirkan kami dari segala virus Tuhan yang akan mengganggu kami Tuhan. Untuk kami Tuhan tidak bisa beraktivitas dan melayani Engkau. Singkirkan semua, Engkau sertai kami Tuhan. Engkau backup kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan darah Yesus yang berkuasa, supaya kami aman setiap keluar masuk rumah kami. Kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkat Allah juga Tuhan menyertai semua Tuhan aktivitas umat-Mu sepanjang Tuhan minggu ini, dan Tuhan semua apa yang mereka kerjakan dan hal-hal yang mereka akan lakukan Tuhan, dan segala hal yang bukan dari Engkau, celaka, mara bahaya, rintangan, mau sekalipun, segala penyakit apapun Tuhan, gangguan, kuasa gelap, kuasa setan, singkirkan jauh dari setiap umat-Mu. Kalau umat-Mu pergian, harus mereka keluar masuk rumah mereka, kendaraan umum yang mereka gunakan atau kendaraan pribadi, roda 2, roda 4, dan kendaraan apa saja, diberkati melimpah oleh Tuhan. Umat-Mu Tuhan, kami berdoa kepada-Mu dimanapun mereka berada, setiap keluarga, setiap pribadi, Engkau ada bersama dengan mereka, menguatkan mereka, menghiburkan mereka, memberikan mereka pertolongan yang baik untuk mereka. Makasih pemerintah bangsa Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, mereka yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara, mereka ada di pemerintah provinsi, dan juga Tuhan kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, desa, dusun, dimanapun Tuhan di wilayah seluruh Indonesia ini Tuhan, Engkau bersama dengan umat-Mu, Engkau menyertai mereka, Engkau bersama dengan bangsa kami Indonesia, dan Engkau Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, pimpinan bangsa kami karena sedang mencari jalan keluar. Tuhan, setiap persoalan yang dihadapi, baik untuk pemulihan ekonomi dan juga untuk Tuhan penyakit yang sedang kami gumuli untuk kami bisa tuntaskan, yaitu corona yang ada ini Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami semua. Akhirnya kami tetap berdoa untuk bangsa-bangsa lain juga di seluruh dunia. Mereka boleh Tuhan tetap dengan negara yang lain bekerja sama untuk mereka boleh menemukan vaksin obatnya, untuk Tuhan kami boleh keluar dari masalah yang besar ini, sehingga kami semua boleh memuji Engkau dimanapun kami berada. Tuhan bekerja sama setiap negara, antara satu negara dengan negara yang lain, untuk kami semua boleh Tuhan selamat dari mara bahaya ini ya Tuhan, ujian dan kesulitan ini. Terima kasih. Ini doa kami akan pulang sebentar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tangan-tangan kita dengan iman di tempat kita masing-masing, dan terimalah berkat rahmat anugerah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kekuatan dari Allah sendiri akan melimpah-limpah jadi milik bagian kita, dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan jadi bagian kita mulai hari ini sepanjang minggu yang berjalan ini sampai hari mendatang, kedatangan Yesus kembali. Dengan iman kita terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Bapa. Terima kasih. Terima Tuhan Yesus memberkati.